Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin aktif melakukan pemantauan persiapan pemilu di Sulawesi Selatan. Salah satunya pemantauan distribusi surat suara di Kabupaten Sidrap pada Kamis 11 Januari 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin melakukan pemantauan persiapan pemilu di gudang logistik pemilu 2024 di Kabupaten Sidrap bersama PJ Sekretaris Provinsi Andi Muhammad Arsyad dan Forkopimda Kabupaten Sidrap. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan meski saat ini untuk surat suara di Sidrap belum sepenuhnya lengkap diterima oleh KPU, ia menilai gudang dan persiapan yang dilakukan KPU Sidrap terbilang baik. Kami melakukan pemantauan ini untuk mengecek gudang logistik KPU di Kabupaten Sidrap. Dari hasil pemantauan kita, ini gudang yang terbaik. Ia melanjutkan acap kali surat suara memang kadang tak sempurna yang tentu harus disortir dan itu sudah dilakukan oleh masing-masing TPS. KPU sudah memiliki mekanismenya, nanti akan dilakukan penggantian. Namanya mesin, hasil produksinya kadang ada yang kurang terang. Tapi catatannya di sini tidak banyak, dipastikan semua ini pergantiannya akan dipenuhi sebelum hari puncak pemilu. Ia pun mengutarakan penggantian surat suara untuk semua jenis pemilihan mesti terjamin tuntas dan siap. Beberapa agenda hari ini mampir ke kunjungan kerja di Sidrap. Terakhir ini adalah kita mengecek gudang logistik KPU di Kabupaten Sidrap. Dari hasil pemantauan kami di dalam, saya pikir ini gudang yang terbaik ini. Rapi sekali, teman-teman sudah pilih-pilih per kecamatan, per desa, per TPS, sangat rapi. Jadi kita jujur ya, saya sebagai gubernur memberi apresiasi kawan-kawan KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidrap rapi kerja. Memang ada 3 surat suara, memang yang dalam perjalanan, mungkin sore ini sudah nyampe keterangan dari Pak Marzuki Kadir, yaitu surat suara untuk DPR RI, surat suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Tapi dari kesiapan personil, insya Allah datang hari ini mereka juga langsung melakukan sortir lipat dan rapi sekali gudangnya juga. Dan ini pakai gudang dari punya Bulog ya, jadi paling memenuhi standar kita sebagai sebuah gudang yang baik. Nah, lebih dari itu tentu kita juga mengingatkan kembali, mengajak seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan untuk menggunakan APD-nya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sama-sama datang ke TPS. Ini kan sekali 5 tahun kan untuk menentukan masa depan bangsa dengan memilih pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya tadi juga saya menyempatkan waktu melanjutkan program ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang memang sedang kami gerakkan, bahwa kita sedang mengupayakan bahwa kita mendukung pengembangan tanaman pangan padi, jagung yang sudah ada di Sulawesi, apalagi Sidrap di lumbungnya ini. Kalau kawan-kawan lihat tadi hasil operasi pasar yang dilakukan, harga telurnya itu jauh lebih murah dibanding operasi pasar tempat lain, biasanya 40.000. Di sini 42.000. Ya, jadi lebih murah memang di Sidrap ini. Daerah ini dapat hasil telur dan bahkan melayani telur di luar Sulawesi Selatan. Surplus termasuk beras. Nah, memang dari harga cabai kelihatannya masih 60 ribuan di rata-rata di daerah selatan. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita sendiri. Maka hari ini termasuk hal tersebut yang akan saya komunikasikan dengan Bupati dan Forkopimda. Ini musim hujan dan ini mungkin kita lakukan penanaman massal di seluruh kabupaten kota sehingga di 2-3 bulan yang akan datang cabai lagi kita harapkan tidak menjadi faktor penyebab inflasi sosial. Dan kami bawa teman-teman OJK juga, BPS, dan nanti mungkin ada beberapa hal yang kami peluang-peluang ekonomi yang bisa digerak masyarakat dan langsung mengembangkan budidaya pisang Cavendish. Tadi keren juga inovasi masyarakat itu, pakai tanaman sela di tanaman kacang. Saya tanya itu bermasalah tidak? Tidak, justru katanya lebih bagus lagi kacangnya nanti. Wah, keren juga. Memang kalau sedendang ini soal tanaman nanam jagonya dia. Teman-teman KPU kan sudah ada mekanismenya. Nanti teman KPU kan melakukan pergantian kan, dicatatkan. Pasti selalu ada namanya mesin kan, apa kurang terang atau apa, tapi sudah ada mekanismenya. Catatannya di sini tidak terlalu banyak. Dipastikan semua itu pergantiannya akan dipenuhi sebelum hari H. Sementara itu, Ketua KPU Sidrap Saharudin menyampaikan saat ini pihaknya telah menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan DPD.
Jadi surat suara yang sudah masuk di kami 236.333 untuk pemilihan presiden dan DPD. Untuk surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten sedang dalam proses pengiriman dan akan segera diterima oleh pihaknya. Untuk surat suara itu 2% dari jumlah pemilih di wilayah Kabupaten Sidrap sebagai antisipasi kerusakan surat suara. Untuk diketahui, untuk pemilih terdapat 231.252 suara DPD untuk DPR RI Provinsi Kabupaten Kota sementara pengiriman mudah-mudahan bisa tiba hari ini. Kalau jumlah surat-suara yang masuk di sini itu 236.333. Itu dengan cadangan itu pertingkatan. Jadi pertingkatan itu untuk DPD juga seperti itu jumlahnya. Yang menyusul nantinya ini kan sama jumlahnya, kan jumlah pemilih kami itu kan 231 makanya dia agak lebih karena 2% dari jumlah itu tadi. Dari Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.